kafir sama ateis itu nggak sama. Nah, Dadang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis, sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan, oh Dadang ngomong apa orang paham gitu. Jadi kalau Anda mendengarkan Dadang, Anda harus mengerti makomnya. Dia itu mataul gurur, dia itu hiasan di bumi, ya. Jadi, nah Dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis, segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan. Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana mau masuk surga kamu, kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Sudah miskin, kurus. Ya, saya waktunya sangat terbatas, jadi setengah 4 saya harus ke airport karena jam 9 pagi acara di Bandar Lampung. Jadi saya mohon izin untuk sepadat mungkin. Kalau saya turutin respon saya terhadap, saya dengerin dari awal kok di belakang sana. Jadi saya bersyukur malam hari ini Anda berlangsung, saya lihat ini tidak bisa terjadi kalau tidak suci Anda semua. Mungkin kalau fisiknya nggak suci lah. Tapi kalau sedang nggak suci, tapi hati Anda suci, pikiran Anda suci. Kalau tidak suci, Anda tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam. Dan saya bersyukur Indonesia masih ada KC yang tidak ada di seluruh dunia kecuali di Jakarta. Yang gitu. Pertama. Yang kedua gini, dan kafir sama ateis itu nggak sama. Nah, Dadang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis, sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan, oh Dadang ngomong apa orang paham gitu. Jadi gini, dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari. Tapi kalau ateis, Tuhan nggak ada. Ada Tuhan tapi disekutukan, namanya syirik atau musyrik. Kalau ateis itu nggak ada Tuhan. Pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu nggak ada. Itu namanya ateis. Nah, jadi kalau Anda mendengarkan Dadang, Anda harus mengerti makomnya. Dia itu mataul gurur, dia itu hiasan di bumi, ya. Jadi yang penting indah dan menggembirakan. Tidak usah diukur ini Mas Murni apa KW 4, nah benar dah. Pokoknya yang penting Dadang menggembirakan. Ada seorang senior ateis juga, senior ateis di Jogja, namanya Pak Azadi Siregar, Bang Hadi, yang nulis Cintaku di Kampus Biru, itu juga sehari-hari selalu menunjukkan, memberi kesan kepada setiap orang bahwa dia tidak percaya Tuhan, bahwa dia bukan Muslim. Justru karena dia sangat Muslim, maka dia menyembunyikan keislamannya. Bahkan dia mengatakan di Katipiro dalam sebuah diskusi, dia mengatakan, kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Dia bilang gitu. Bang ojo banter-banter di obong omahmu, saya bilang gitu. Terus kemarin saya ketemu lagi, saya bilang, Bang, tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai nggak tahu? Allah kan maha tahu. Oh iya ya. Allah maha tahu ya, jadi setiap kali Allah, waduh tahu ini, gak jadi. Allahu Akbar, wah ketahuan, dia maha tahu ya, gak jadi. Akhirnya gak ada alasan untuk sholat. Karena dia mau ikhlas sholat, jangan sampai ketahuan. Saya sholat itu ya sholat, titik. Jangan sampai tahu siapa-siapa, Allah pun jangan sampai tahu. Tapi karena Allah maha tahu, dia ingin Allah, waduh ketahuan gak jadi. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nah Dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis, segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan.
Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana masuk surga kamu, kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Sudah miskin, kurus. Bagaimana mau memberi rizki, wong dia kemana-mana cari rizki kan gitu kan. Jadi tenang ya, beres ya. Gitu. Jadi dadang itu hiasan hidup. Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan itu pertama. Jadi gini Mas, gini aja. Sebenarnya nanti saya akan ngomong asal kenapa kok ada judul ini. Singkat kata asal usulnya itu Kadipiro, pusatnya Ma'iyah, koordinatornya itu kasih saran. Lingkaran-lingkaran Ma'iyah di Purwokerto, di Pemalang, di Semarang, Surabaya, Jombang, Malang, Jakarta dan semuanya itu diminta untuk dua hal. Yang pertama, mengungkap kembali makna sejati dari Al-Quran mengenai jihad dan syahid. Syukur ada istilah-istilah lain, termasuk Islam itu apa, syirik itu apa, bid'ah apa, kalau bisa dielaborasi kembali. Karena sudah dibiaskan dan dimanipulir hadis-hadisan. Nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak, Allahu Akbar untuk membunuh. Dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali dalam kalimat syahadah. Supaya ketok Islam gitu. Dan gak karu-karuan. Istri saya Mbak Fia ke Bandung, dijebak oleh temennya ternyata ikut pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu tanya, loh Mbak Novia tinggal di mana? Di Jogja Bu. Subhanallah di Jogja. Bojoku bingung hubungannya Jogja karo subhanallah itu apa? Tinggal di Jogja kok subhanallah itu loh. Ki podo lah iya. Kok tinggal di Jogja kok subhanallah, itu sama dengan di TV. Ibu kok bisa di depan HI ini, aslinya saya dari Magelang Pak. Luar biasa dari Magelang. Loh dari Magelang kok luar biasa gitu. Di Indonesia ini nanti saya akan ngomong, udah nggak ngerti bedanya permata dengan batu. Udah nggak ngerti bedanya emas dengan kerikil. Ini kunci malam hari ini. Ya kuncinya, tapi nanti dulu. Jadi kita kembali ke subhanallah tadi. Jadi setahu saya subhanallah itu kan mengingat kesucian Allah. Maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor, kita sebut kesucian Allah, kan begitu. Ada orang korupsi subhanallah, karena korupsi itu kotor. Kalau astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita, maka kita bilang astagfirullah. Jelas, simple. Alhamdulillah sama. Tapi kalau subhanallah, apalagi Allahu Akbar, itu Anda tidak logis mengucapkan Allahu Akbar kalau Anda tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. Jadi gak iso demo Allahu Akbar. Lah apa ke demo Allahu Akbar? Lah apa rek aku sebut-sebut rek Gusti Allah dari langit ngomong gitu ngene. Lah apa aku sebut-sebut kuwi? Kamu gak kagum apa-apa kok mau bunuh orang kok Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tadi terusannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allahu Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Terus kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa. Ya Allah, aku ini sudah mau jual rumah, udah gak punya harapan. Loh ada loh teman yang nolong saya, Allahu Akbar. Kagum saya sama takdir Allah itu. Nah baru cocok Allahu Akbar. Maka kalau kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kamu disuruh meneliti 1 bulan, maka itikaf 1 bulan, berpuasa, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream. Kamu selama berpuasa, akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah. Maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Iki meneng-meneng Allahu Akbar, ono apa Allahu Akbar? Iya nono ndas melaku dewe 5 ngono iku Allahu Akbar. Apa kaki 1000 tadi ada memedi 1000 sikil 1000 melaku ganti awak itu. Utawa ana tangan ngene iki karo nyekel nyekel dekmu iki ya. Di kamar ngene iki. Dan seterusnya lah gitu ya. Tapi saya nggak akan berpanjang, tapi intinya
Kalau kembali ke Mbak tadi, dia kan juga memaksudkan bahwa sesungguhnya Islam itu bukan sesuatu yang tidak bisa mata mengandalkan Islam. Mata diandalkan untuk jadi gini, saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir, wong saya nuduh dia muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang Ustadz muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya tidak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuman berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lolos Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir ini. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Maka dia kafir, menutupi itu kafir. Makanya bahasa Inggrisnya cover bed ya. Itu diambil dari bahasa Arab. Kafir itu asal usulnya petani. Petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Terus diambil untuk istilah teologi. Jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Apalagi nggak hanya menutupi tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir muakkad dan mughaladhah. Kira-kira ngono ya Rek ya. Jadi sekali lagi ya, makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak, begitu dok saya tahunya. Bagaimana saya tahu Anda muslim? Apa mergo kupluan? Apa Anda muslim? Sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ, kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Nah, itu nanti kalau ada waktu baru kita omongkan yang 500 tahun, 700 tahun, meskipun tidak perlu eksplisit.